pagi sahabat semua, jumpa lagi di M Syukur IPB Channel. Kali ini kita berada di Palembang menghadiri seminar dan kongres 9 PRIPI. Sahabat semua, seminar nasional dan kongres 9 PRIPI kali ini dilakukan di luar Pulau Jawa, yaitu tepatnya di Palembang. Ada beberapa narasumber yang menjadi pembicara undangan dan juga ada 73 makalah yang dipresentasikan oleh para peneliti di bidang pemuliaan, baik dari perguruan tinggi, balai penelitian, swasta, dan lain sebagainya. Nah, telah hadir di samping saya adalah Ketua Panitia Seminar dan Kongres PRIPI kali ini. Dan perlu Anda ketahui bahwa Ketua Panitia Seminar ini adalah orang yang super duper. Sebelumnya adalah 2 kali menjabat sebagai Rektor Universitas IBA, dan tentu pengalaman yang luar biasa sebagai rektor ini tercermin dari penyelenggaraan kongres dan seminar kita pada seminar PRIPI pada hari ini. Baik, semangat pagi Bu Karlin. Semangat pagi, Prof. Semangat terus ya. Semangat terus sampai sore. Semangat terus sampai sore. Ya, Bu Karlin, ini seminar dan kongres ini kita nilai sangat sukses. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Selamat ya, Bu Terima Karlin. kasih, Dan Prof. ini diselenggarakan oleh hostnya adalah PRIPI Komda Sumatera Selatan. Ya. Ya. Bisa diceritakan Bu Karlin, gimana prosesnya? Kok bisa Bu Karlin yang ditunjuk? Halo, terima kasih sahabat channel Prof Syukur yang luar biasa. Jadi memang sejarah untuk terselenggaranya Semnas dan Kongres Nasional di Palembang ini luar biasa sebetulnya. Kita cuma punya waktu persiapan hanya 2 bulan. Waktu itu sebenarnya saya sedang liburan sebetulnya di Labuan Bajo. Tiba-tiba ditelepon sama Pak Dwi Asmono, "Karlin, Prof Syukur sudah menunjuk kamu sebagai ketua panitia." Saya bilang, saya ini lagi banyak target kegiatan kebetulan waktu itu. Pokoknya Sampurna Agro akan backup penuh, dia bilang. Ya, alhamdulillah. Ya udah Prof, aku bilang sama Pak Antis juga, kita menerima amanah dari PRIPI Pusat, karena ini juga pertama kali diselenggarakan di luar Pulau Jawa untuk kongres. Dengan bismillah pokoknya kita mudah-mudahan terselenggara dengan baik. Nah, alhamdulillah support dari Sampurna Agro, dari beberapa perusahaan di Kota Palembang juga, teman-teman PRIPI Komda Sumsel dan beberapa mahasiswa serta dosen, kita berjibaku untuk menyiapkan ini semua. Memang stres, Prof, sebetulnya. Di awal-awal penyelenggaraan itu kita di 1 bulan pertama itu hanya menerima paper sebanyak 5. Kita udah perpanjang 1 bulan, kemudian alhamdulillah membludak setelah itu. Dan sampai pada akhirnya di venue pada hari H pun masih ada sekitar 10 orang yang mendaftar. Kita sampai sudah menolak-menolak, tetapi karena mereka sudah ada di Kota Palembang, mau nggak mau kita terima juga, kasihan gitu ya. Nah, alhamdulillah yang hadir di kegiatan kita ini ada 15 provinsi. Luar biasa. Mulai dari ujung Sumatera sampai ke Sulawesi Tengah. Jadi ada Kalimantan. Kalau Jawa itu hampir semua hadir. Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, daerah istimewa Jogja, DKI Jakarta, jadi luar biasa. Kalau dihitung di kongresnya itu mungkin sekitar 15 Komda juga sudah hadir, ditambah dengan peserta yang lain yang bisa mewakilkan sebagai pengurus PRIPI Komda. Nah, sebanyak total 153 orang hadir hari ini, alhamdulillah semua berjalan lancar, dan sekarang kita sedang paralel presentasi paralel sesi, kemudian malam nanti kita akan kongres, dan besok hari kita jalan-jalan. Jalan-jalan cukup jauh ke kebun Surya Adi punya PT Bina Sawit Makmur. Ya betul, Bina Sawit Makmur. Jadi sahabat semua, tidak salah ya, PP PRIPI memaksa dalam tanda petik melalui Pak Dwi Asmono. Pertama yang dipaksa adalah Komda. Ya, betul. Komda PRIPI Sumatera Selatan, PRIPI Komda Sumatera Selatan. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah memaksa ketua panitia. Dan ternyata tidak salah, betul, bahwa ketua panitia ini luar biasa ya, sehingga kita tadi saya lihat sendiri bahwa pesertanya luar biasa, jumlahnya ya setelah pandemi Covid kan 2 tahun setengah lebih gitu ya. Dan ragam instansi juga lumayan ragam banyak. Instansinya banyak, dan
yang tidak kalah menariknya sahabat semua adalah support dari perusahaan. Selama ini kan kita kesulitan mencari sponsor. Nah, ini perusahaan apa saja Bu kalian yang support? Yang support utama adalah PT Sampurna Agro, dengan anak perusahaannya PT Bina Said Makmur di bawah pimpinannya Pak Dwi Asmono. Kemudian ada PT Rusli Tahir, kemudian PT Tanya Selatan di bawah Wilmar Plantation. Dan ada beberapa perusahaan lagi yang juga mensupport, tapi mereka belum sempat hadir pada hari ini. Tapi kami juga sudah menyampaikan ucapan terima kasih dan undangan kepada mereka. Mudah-mudahan ke depan, kalau saya lihat Prof, tema yang kita ambil link match itu ya, antara ilmu pemuliaan dengan industri, agroindustri di Indonesia harus kita gerakkan supaya memang hasil-hasil pemikiran para akademisi yang luar biasa ini bisa berkembang menjadi bisnis begitu. Dan Pak Dwi Asmono sendiri sudah bilang tadi bahwa jangan cuma ada berakhir di seminar, tapi harus ada real kegiatan nyata lainnya begitu. Ya, sahabat semua, ada juga pembicara undangan ya, yang betul. Tidak kalah menariknya tadi ada berapa? Ada empat orang. Ada Dr. Enrique Ritter dari Necker Spanyol. Kemudian ada Ibu Karen Tambayong dari Kadin, dan beliau ini juga pengusaha ya, eksportir bunga-bunga ke Singapura dan sebagainya. Lalu ada Prof. Toto Agung Dwi Haryanto dari Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, dan satu lagi adalah Prof. Kuku Setiawan dari Unila. Ya. Jadi kita membawakan tema yang spesifik masing-masing bidang para pembicara undangan tadi yang memang menjadi kompetensi beliau masing-masing begitu. Ada tanaman pangan, tanaman perkebunan, tanaman hortikultura. Oh, iya, jadi luar biasa tadi disampaikan juga bahwa ada kristalisasi dari pemikiran ya dari empat pembicara ini bahwa tidak bisa atau jangan berhenti sampai di sini. Harus dilanjutkan. Harus dilanjutkan dalam bentuk bisnis, real begitu. Betul. Ya, tadi juga saya dengar dari pembicara undangan bahwa kegiatan breeding atau pemuliaan tanaman itu tidak hanya didasarkan pada keinginan pemulia tadi ya Bu Khalid, tapi juga harus berdasarkan keinginan masyarakat dan industri gitu. Betul. Ya, industri itu tadi mengemuka juga di narasumber, sehingga nanti betul-betul apa yang dirakit itu digunakan oleh industri. Demikian ya Bu Khalid. Disesuaikan dengan keinginan konsumen. Bahkan kita juga Prof kan ada di dalam breeding kita itu participatory breeding. Itu kayaknya sudah mulai harus kita kembangkan lebih lanjut karena kita sudah melibatkan masyarakat untuk memilih sesuai selera mereka begitu. Ya, oke. Ya, jadi Bu Khalid, tadi saya juga lihat bahwa pembicara undangan udah, kemudian support dari sponsor sudah. Saya lihat juga dari panitia juga agak beragam ya, sumber instansinya juga tadi. Betul. Dari mana saja tuh Bu Khalid? Sebetulnya dari kepanitiaannya dan juga dari perusahaan, karena kita kan Perpikomda ini ada sebagian besar memang akademisi, tetapi ada perusahaan, ada juga dari BRIN. Dari Puslit Karet kita juga ada, kemudian dari perguruan tinggi sudah pasti. Itu. Apa saja perguruan tingginya ada? Perguruan tingginya dari Universitas Sriwijaya, Universitas IBA tentunya, asal perguruan tinggi ketua semua 2 kali. 2 periode. Harus rambutnya harus putih dulu. Cukup. Kemudian dari Universitas Palembang. Kemudian lagi dari beberapa perguruan tinggi swasta itu sebetulnya banyak mensupport mengirimkan papernya, tetapi yang kepanitiaan mereka lebih kepada ketiga perguruan tinggi ini tadi. Ya, begitu. Ya, jadi suksesnya suatu acara tentu adalah support dari kepanitiaan ya sahabat semua, dimanapun juga kita di kepanitiaan itu mesti di kegiatan itu mesti panitiaan itu adalah ujung tombak dari semua kegiatan. Ya, betul. Ya, sahabat semua, nanti malam itu kan akan ada kongres. Itu kongres akan memilih ketua tentunya. Bu Khalid, kira-kira ada harapan tidak, bagaimana harapan kita ketua di periode mendatang itu Bu Khalid? Kalau harapan kami tentu saja sesuai dengan tema yang sudah kami usung dan sudah mengarah kepada yang pasti kita pingin profil yang muda-muda seperti beliau. Yang tidak muda lagi, minimal juga muda. Begitu, supaya memang link match yang ke bisnisnya itu muncul, Prof. Tapi kalau sudah mereka yang sudah sepuh gitu, keilmuannya memang luar biasa. Tetapi untuk yang tema-tema kita yang ke depan kita harus menyesuaikan inovasi segala macam teknologi, itu kayaknya kita harus punya ketua PRIPI yang mampu menyambungkan itu menjadi penengah begitu. Dan sudah ada contohnya.
buka perusahaan benih begitu, mantap kan? Iya. Apa namanya? Selain itu Bu Kalin ya. Jadi kongres nanti malam kan selain memilih pengurus juga tentu ada merumuskan harapan-harapan dan merumuskan kira-kira apa kekurangan dan hal-hal yang harus dilakukan di periode mendatang itu. Ya. Baik Prof. Jadi kalau kita lihat selama ini ini kongres yang ke-9 ya. Kalau kita lihat banyak sekali sebetulnya dari organisasi kita ini harus kita penuhi. Antara yang kemarin kita harus punya juga melengkapi semua bendera, lagu, himne. Ya di ART ada bendera tapi ternyata benderanya menghilang. Kemana makanya. benderanya? Kemudian Marsnya belum juga, ada. Ya, kemudian, padahal di Pripi banyak penyanyi. Iya, iya paling nggak kita harus punya lagu himne atau marsnya begitu. Kemudian juga administrasi secara regulasi harus kita punya di Pripi supaya lebih kuat. Ternyata ada juga sponsor yang memerlukan. Nah, memerlukan itu. Oh, itu ya. Surat keterangan terdaftar. NWP, ternyata surat keterangan jadi kita harus mendaftar di Kumham. Nanti ke depan seperti itu. Jadi organisasi kita benar-benar terdaftar resmi di pemerintahan, tetapi juga disupport dan kita tidak melanggar hukum kan. Kita non profit memang sifatnya, tetapi tentu kita harus mengikuti aturan di negara kita supaya lebih kuat lagi ke depannya. Karena ini kan kita mau berkelanjutan organisasi kita. Betul, nah, kemudian juga mungkin dibenahi lagi untuk komda-komda, Prof. Nah, kalau bisa di semua. Nah, sekarang kita kan masih ada komda di kabupaten kota, itu gimana? Ya. Harusnya kita provinsi bukan? Tapi yang terpenting adalah bagaimana merefresh ya komda. Ini contohnya adalah Komda Sumatera Selatan. Komda Bengkulu baru ngerefresh kemarin ya. Jadi kita baru ada sebagian juga yang belum direfresh nih komdanya itu. Sudah habis masa berlakunya. Nah, kelihatannya ADART-nya harus kita refresh juga nih. Nanti lama malam, sekali itu. Betul, nanti malam harus kita paling nggak ada waktu lah kita bicarakan. Paling nggak kita merencanakan ADART-nya kapan target selesaikan. Rasanya nggak mungkin selesai nanti malam, tapi ada gambaran ada waktu kira-kira. diundang rapat lah ke Bogor. Ya, betul. Pengurus pusat. Banyak harapan saya kira di Pripi itu, dan kita tahu bahwa Pripi adalah wadah satu-satunya bagi insan pemulia di Indonesia. Tadi mengemuka juga bahwa pemulia itu adalah garda terdepan ya dalam peningkatan produktivitas dan juga kualitas produk pertanian ya itu Bu Kalin. Nah ini kelihatannya besok agak rada nyantai tapi agak rada serius juga itu. Apa acara besok Bu Kalin? Besoknya jalan-jalan kita. Jalan-jalan ya. Jadi kita di acara field trip besok itu kita menuju ke Surya Adi arah ke Lampung, Mesuji gitu. Perjalanan sekitar 2-3 jam. Tetapi di sana nanti kita akan melihat bagaimana proses breeding untuk tanaman perkebunan. Kemudian hasil-hasil dari hasil breeding yang sudah diaplikasikan di lapangan juga akan kita lihat. Bagaimana nanti kita akan melihat tandan sawit yang sudah hasil persilangan begitu mendapatkan yang maksimal produksinya sampai satu tandan tuh ada yang hampir 50 kilo, luar biasa. Jadi di sini juga ada sebagian yang kita pamerkan di panggung tadi ya, tetapi mungkin yang lebih lengkapnya besok akan kita. Nah di sana juga nanti kita akan ada hiburan di situ, Prof. Sementara di jalan juga Prof harus siapkan lagu, karena di mobil kita sudah kita siapkan mobil yang ada karaoke-nya. Waduh, mantap. Kemudian di sana kita ada organ tunggal, ya. Mudah-mudahan besok berjalan semuanya lancar, kita bisa pulang ke Palembang. Mudah-mudahan sekitar jam 6 sore udah ada di hotel kembali. Ya sahabat semua, field trip itu adalah sebetulnya agenda yang nyantai, tetapi mendapatkan ilmu yang luar biasa karena kita akan berkunjung di perusahaan di bidang di kelapa sawit ya, yang bergerak di kelapa sawit. Yang kita tahu bahwa pemulihan kelapa sawit kan tidak mudah, memerlukan waktu yang lama, dan untuk kita melihat hasil-hasil penelitian kelapa sawit itu juga tidak mudah gitu. Harus izinnya setengah mati dan besok kita bisa melihat gitu ya secara langsung bagaimana pemulihan kelapa sawit itu dilakukan ya. Dan ada contoh-contoh yang bisa kita lihat. Menarik sekali saya kira sahabat semua, dan mari kita lihat besok ya seperti apa ininya. Dan yang tadi yang tidak kalah menariknya itu nyanyi. Sesuai dengan kompetensinya Profesor. Ya, jadi acara 2 hari ini luar biasa sudah dirancang dengan baik oleh Ketua Panitia kita yang tadi juga mendapatkan apresiasi dari seluruh anggota, seluruh peserta yang hadir pada seminar kita hari ini. Dan ternyata memang sahabat semua itu wanita saat ini sedang jadi naik daun. Gender. Jadi naik daun itu. Kalau dipimpin oleh wanita katanya banyak sentuhan-sentuhan yang terlewatkan oleh kalau pemimpin itu pria itu bisa dapat terdeteksi dan bisa terlaksana begitu ternyata sahabat semua. Ya, demikian saya kira Bu Kalin sahabat semua. Luar biasa informasi kita dari Bu Ketua, dan banyak hal yang menjadi catatan tentunya.
dan kita akan berjumpa kembali ya setelah seminar dan kongres tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan adalah agenda yang sangat penting selain daripada seminar. Kita berharap ada komda-komda yang baru, misalnya Komda Lampung begitu, atau juga Bengkulu yang baru merefresh gitu, dan juga Indonesian Breeder Award yang ketiga. Tidak kalah menariknya tahun depan, tunggu kita di sana gitu ya, dan jangan lupa hadir ya di seminar nasional dan pemberian Indonesian Breeder Award ya di tahun 2023. Sampai jumpa di tahun 2003. Makasih. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.